Mase semester 5. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini kakak mau nanya, ada yang tahu contoh dari makhluk hidup apa saja? Bernapas. Contoh makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya, contohnya seperti apa? Cicak. Kalau hewan itu seperti cicak, kucing, terus burung dan lain sebagainya. Ya, bebek juga. Terus kalau tumbuhan seperti apa? Bunga, pohon, buah, ya dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri ya. Ada yang tahu apa saja ciri-cirinya? Iya, ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, terus membutuhkan makan, serta peka terhadap rangsangan. Yang pertama bergerak. Ya tentu saja ya makhluk hidup itu pasti bergerak. Contohnya kita sendiri, kita kan nggak selalu diam ya, pasti bergerak. Baik itu tumbuhan dan hewan. Bernapas, ya pasti ya bernapas. Terus berkembang biak. Apa maksud dari berkembang biak itu? Ada yang tahu apa berkembang biak? Iya. Apa, Habib? Berkembang biak itu untuk memperbanyak jenisnya. Contohnya seperti apa? Contohnya? Kucing. Iya, kucing itu berkembang biak juga. Nah, setiap makhluk hidup itu, adik-adik ya, berkembang biaknya itu berbeda-beda. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur dan melahirkan. Seperti contohnya kalau bertelur ayam, bebek. Kalau manusia bertelur atau melahirkan? Melahirkan, ya. Selanjutnya ciri-cirinya yaitu tumbuh dan berkembang. Pasti ya, setiap makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Contohnya saja, kakak ambil contoh manusia, versi manusia. Manusia itu kan tumbuh dan berkembangnya pertama mulai dari bayi, anak-anak, terus menjadi remaja, dewasa, hingga tua. Kalau tumbuhan gimana kak? Kalau tumbuhan sama. Yang pertama tumbuhan itu menjadi kecil awalnya kan, kecil besar sampai dia berbuah. Itu salah satu ciri-ciri dari tumbuh dan berkembang ya. Selanjutnya membutuhkan makanan. Ya pasti ya makhluk hidup. Ada nggak makhluk hidup yang tidak membutuhkan makanan? Tidak ada. Karena manusia sendiri pasti membutuhkan makanan, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Apa maksudnya peka terhadap rangsangan, adik-adik? Ada yang tahu? Peka terhadap rangsangan itu seandainya kakak ambil contoh, ada seekor kucing. Nah, adik-adik ingin menyentuhnya. Secara tidak langsung pasti kucing itu akan berlari. Itu dia secara nggak langsung itu peka kan? Dia nggak mau disentuh kayak gitu. Terus kakak ambil contoh lagi kupu-kupu. Kalian pasti senang kan, kupu-kupu itu kan bagus ya. Nah, kalian berusaha ingin menangkapnya. Secara tidak langsung kita mau menangkap kupu-kupu tersebut, kupu-kupu pasti terbang. Maka dari itu ciri-ciri makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Nah, di sini ada buku tema itu ada lagu Cicak-cicak di dinding. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Iya. Sekarang kakak tanya, cicak itu termasuk makhluk hidup apa bukan? Makhluk hidup. Iya, karena dia merupakan hewan. Pada lagu Cicak-cicak di dinding ini, tadi kita sudah nyanyi bersama-sama. Ada nggak ciri-cirinya dia sebagai makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup? Ada ya? Iya, pada lagu diam-diam merayap. Nah, merayap itu kan salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu bergerak. Ya, ya kan merayap bergerak ya, itu tadi kan salah satu contohnya, salah satu ciri-cirinya. Selanjutnya yang kedua ada pada hap lalu ditangkap. Hap itu
lupakan ciri-cirinya. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding ya adik-adik. Nah, dalam menyanyikan lagu itu pasti setiap nadanya tidak panjang semua dan tidak pendek semua. Di sini ada kotak-kotak kecil dan ada kotak agak besar. Apa tandanya? Tanda nada yang kotak kecil ini kita menyanyikannya dengan nada pendek. Kalau yang agak panjang berarti nada panjang. Setelah adik-adik tahu tentang tangga nada pendek dan panjang, nanti kalau menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding yang benar ya. Nah, selanjutnya kita berkenaan dengan pembelajaran ini juga membaca dan menulis bilangan. Ya. Setiap angka pada bilangan itu pasti memiliki nilai tersendiri. Seperti contohnya di sini kakak ambil contoh 1352 dibaca 1352. Ya, masing-masing angka tersebut adik-adik di sini mempunyai nilai tersendiri. Yang pertama, angka 1. Angka 1 berada di tempat ribuan atau nilainya 1000. Terus angka 3 berada di tempat setelah ribuan ratusan. Berarti bernilai 300. Yang ketiga, angka 5 berada di tempat puluhan. Berapa bernilainya? 50. Terus angka 2 satuan. Iya, satuan atau bernilai 2. Setelah kita mengetahui dan bisa membaca serta menulis bilangan tersebut, di sini pada buku tema juga ada lompatan bilangan, di mana kakak di sini ambil contoh ada 1000, 2000, 3000, titik-titik, 5000. Nah, kira-kira pada titik-titik ini berapa sih isinya? 5000. Ya. Gimana cara mencarinya, Kak? Cara mencarinya adik-adik mengurangkan bilangan yang kedua dikurang dengan bilangan yang pertama. Di sini ada 2000, berarti 2000 dikurang 1000 sama dengan 1000. Jadi selisihnya setiap bilangan ini adalah 1000 loh, catat. Jadi 1000, 2000, 3000, 4000 dan 5000. Untuk soal-soal nanti yang ada di buku tema seperti itu ya. Sudah paham belum? Paham? Ada yang ditanyakan? Ya, paham. Ciri-ciri makhluk hidup tadi sudah paham? Paham. Ya, semoga saja adik-adik paham ya apa yang kakak sampaikan tadi. Terus mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika adik-adik sudah paham, dan semoga apa yang kakak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat serta dapat dipelajari oleh adik-adik, dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf, dan kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.